Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Teacher Dita akan menjelaskan tema 8 peristiwa alam, subtema 1 yaitu peristiwa siang dan malam. Silahkan diperhatikan ya. Yang pertama adalah materi pendidikan kewarganegaraan atau PKN, yaitu mengenal sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Anak-anak, sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa setiap warga harus diperlakukan secara adil. Sila kelima Pancasila disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Arti dari pangan adalah makanan dan arti dari sandang adalah pakaian. Sila kelima ini disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan pangan, makanan, dan sandang atau pakaian. Pangan dan sandang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut harus tercukupi secara adil. Jika pangan dan sandang terpenuhi, rakyat akan hidup makmur. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima Pancasila. Anak-anak, coba diperhatikan lambang sila Pancasila, yaitu padi dan kapas. Pada gambar tersebut terdapat latar berwarna putih. Warna putih melambangkan kesucian atau kemurnian. Simbol padi melambangkan kemakmuran. Simbol kapas melambangkan kebaikan. Warna hijau di kelopak kapas itu melambangkan kesuburan. Perlu diingat, ayo kita ulangi lagi. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silahkan ditulis di buku tulis tugas. Tulis bunyi sila kelima Pancasila. Yang kedua, gambarlah lambang sila kelima Pancasila dan berikan penjelasannya. Tulis 5 sikap yang mencerminkan sikap sila kelima Pancasila. Silahkan dikerjakan di buku tulis ya. Selanjutnya adalah materi bahasa Indonesia. Ayo kita belajar menulis kosakata tentang peristiwa siang dan malam agar kosakata yang kita punya ini bertambah. Ayo diperhatikan dan ikuti membaca teacher. Setiap hari terjadi siang dan malam. Siang hari keadaan terang. Matahari memancarkan sinarnya. Saat siang hari, panas matahari akan terasa di kulit kita. Malam adalah keadaan saat matahari sudah terbenam. Keadaan malam hari gelap. Pada malam hari kita dapat melihat bulan dan bintang. Bintang dapat memancarkan cahaya sendiri. Sinar bintang terlihat berkelap-kelip. Anak-anak, pada teks di atas kamu dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam. Misalnya, terang, gelap, matahari, bintang, dan bulan. Setelah kita belajar kosakata tadi, kita sekarang akan belajar menulis kalimat berdasarkan gambar. Kalian dapat membuat kalimat berdasarkan gambar. Cara untuk dapat membuat kalimat dengan tepat yaitu yang pertama, perhatikan gambar dengan seksama. Gunakan kata-katamu sendiri. Tuliskan kalimat diawali dengan huruf besar dan gunakan tanda baca yang tepat. Kenapa harus diawali dengan huruf besar di depan? Untuk mengetahui awal dari kalimat yang kita pakai. Sekarang perhatikan contoh beberapa kalimat yang sesuai dengan gambar-gambar berikut. Gambar pertama, coba dilihat. Cuaca terlihat cerah di siang hari. Matahari bersinar terang. Langit dihiasi awan berwarna putih. Kebalikan dari gambar
yang sebelah kiri, yaitu bulan dan bintang terlihat di malam hari yang cerah. Sinar bulan dan cahaya bintang terlihat indah. Ada perbedaan antara gambar A dan gambar B. Yang harus kalian lakukan adalah melihat dengan seksama. Sekarang kita mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari. Keadaan alam di siang hari dapat berubah-ubah, terkadang cuaca cerah, berawan, atau hujan. Kegiatan yang dapat dilakukan saat suasana cerah, saat cuaca cerah tentu berbeda dengan saat mendung atau hujan. Sekarang kita belajar menuliskan kalimat sederhana. Anak-anak, kalimat merupakan rangkaian kata yang memiliki makna. Coba perhatikan contoh kalimat menggunakan kosakata peristiwa siang dan malam berikut. Awan. Awan di langit terlihat bagaikan gumpalan kapas. Bulan. Malam ini bulan purnama bersinar terang. Panas. Panas matahari siang ini sangat terasa di kulit. Nah, itu tadi satu kata yang bisa dibuat kalimat sederhana. Sekarang kita menceritakan peristiwa siang dan malam sesuai gambar. Kalimat yang sesuai dengan gambar dapat ditulis menggunakan kata-katamu sendiri. Jika terdapat gambar berseri, kamu dapat menulis sebuah cerita. Caranya dengan merangkai kalimat-kalimat yang telah dibuat berdasarkan gambar. Yang harus dilakukan adalah berikut langkah-langkah membuat cerita dari gambar berseri. Perhatikan gambar satu persatu dengan seksama. Buatlah kalimat dari setiap gambar. Rangkailah kalimat yang telah dibuat menjadi sebuah cerita yang padu. Jadi jika kalian membuat kalimat berseri, kalian harus bisa menghubungkan dari gambar A ke gambar B. Jadi harus ada kesinambungan jika kalian membuat cerita dari gambar berseri. Membuat cerita tentang peristiwa siang dan malam. Pada siang hari, matahari bersinar terang. Panas matahari membuat udara terasa hangat. Siang hari adalah saat orang-orang beraktivitas. Contoh aktivitas siang hari adalah belajar di sekolah. Pada malam hari, bulan dan bintang terlihat di langit yang cerah. Udara malam terasa lebih dingin dan sejuk. Malam hari adalah saat orang-orang beristirahat. Contoh aktivitas malam hari yaitu tidur malam. Anak-anak, kalian dapat menulis cerita berdasarkan perbedaan siang dan malam. Untuk membuat sebuah cerita, buatlah beberapa kalimat terlebih dahulu. Setelah itu, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Rangkailah kalimat tersebut dengan benar sesuai urutan kejadian. Tugas kalian, tugas bahasa Indonesia yang pertama, buatlah 5 perbedaan siang dan malam. Yang kedua, gambarlah suasana malam atau siang hari. Sekarang kita menuju ke matematika, yaitu belajar menggunakan alat ukur panjang tak baku. Menggunakan alat ukur panjang tak baku, setiap benda memiliki panjang masing-masing. Panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tak baku. Berikut contoh satuan panjang tak baku. Yang pertama ada jengkal, langkah, hasta, dan depa. Panjang tali sama dengan 5 jengkalnya beni. Panjang sapu sama dengan 3 hasta beni. Panjang ruang kelas adalah 14 langkah. Panjang papan tulis sama dengan 3 depa. Nah, jengkal, hasta, langkah, depa ini termasuk satuan tak baku. Sekarang pengukuran panjang juga dapat dilakukan menggunakan benda-benda lain yang lebih kecil. Contohnya ini gunting. Gunting sama dengan 5 penghapus.
Sekarang buku. Panjang buku sama dengan 6 korek api. Nah, itu tadi adalah mengukur panjang dapat dilakukan menggunakan benda-benda selain anggota tubuh. Bisa penghapus, korek, batang korek, pensil, itu bisa dipakai. Membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Hasil pengukuran panjang dari benda dapat dibandingkan dengan urutan. Gunakan satuan panjang yang sama. Penghapus. Panjang penghapus 5 klip kertas. Pensil. Panjang pensil 10 klip kertas. Panjang krayon sama dengan 7 klip kertas. Mengukur dan membandingkan panjang benda dengan satuan tak baku. Untuk membandingkan panjang benda, kalian harus menggunakan satuan yang sama. Panjang meja kelas diukur dengan jengkal tangan Mei. Panjang meja 8 jengkal. Panjang meja kelas diukur dengan jengkal Dedi. Panjang meja sama dengan 7 jengkal Dedi. Hasil pengukuran panjang meja kelas di samping berbeda. Hal tersebut karena lebar jengkal tangan Mei berbeda dengan lebar jengkal tangan Dodi. Anak-anak, sekarang kita belajar perbandingan. Ayo kita hitung panjang gunting dan panjang garpu. Panjang gunting sama dengan 6 klip kertas. Panjang garpu sama dengan 7 klip kertas. Gunting dan garpu di atas diukur menggunakan klip kertas dengan ukuran yang sama. Jadi panjang gunting dan garpu dapat dibandingkan. Garpu lebih panjang dari gunting dan gunting lebih pendek dari garpu. Tugas matematika kalian adalah yang pertama, hitung panjang meja makan menggunakan satuan tidak baku menggunakan telapak tangan. Berapa panjang bukumu Bu Pena dengan menggunakan satuan tidak baku penghapusmu. Panjang lantai rumahmu sama dengan titik-titik penghapus. Sekarang kita menuju ke materi SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Masih tetap semangat ya nak ya. Menjelaskan tinggi rendah nada dalam lagu. Perlu diketahui pada sebuah lagu ada nada tinggi dan nada rendah. Nada merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah lagu. Syair lagu harus diucapkan sesuai tinggi rendah nada. Dengan demikian lagu akan terdengar merdu. Teacher akan bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, itu tadi adalah contoh lagu yang teacher nyanyikan menggunakan nada tinggi dan ada yang menggunakan nada rendah. Sekarang coba kalian praktekkan di rumah bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu. Anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari teacher. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.